Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia tuh. Dan gratisan tuh, saya menolak digaji tuh, karena saya menganggap bahwa apa sebetulnya yang bisa kita beri pada bangsa ini. Kalau Anda punya sedikit kemampuan di dalam berpikir, kita mau subsidi bangsa ini dalam soal berpikir. Karena itu saya mengajar metodologi, mengajar filsafat macam-macam, filsafat teknologi, filsafat kedokteran, bahkan etika medis, economics, point of view, legal, teori segala macam. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh, dan sebagian besar saya buka sendiri tuh. Karena saya merasa saya nggak ingin diikat oleh teks. Saya ingin bikin konteksnya tuh. Jadi saya ingin supaya ada indikasi baru kalau kita menyebut saya seorang guru, saya seorang pendidik, saya punya murid. Murid itu namanya disciple. Karena itu hubungan murid dan guru itu hubungan yang disipliner. Dari kata disciple artinya murid. Jadi memiliki murid itu membawa tanggung jawab kontekstual. Kalau saya katakan, ya saya punya murid, ya, tapi saya cuma ajarin soal teknis, maka saya nggak ada kaitan value dengan dia. Bahkan kalau saya nggak masuk, asisten saya bisa gantikan. Kalau asisten saya nggak masuk, saya suruh dia buka YouTube. Tapi itu adalah pelajaran teknis. Saya terikat dengan murid saya, karena saya ingin tahu perkembangan nilai di dalam batin dia, dan perkembangan epistem di dalam otak dia. Tuh. Itu yang namanya disciple murid. Karena itu pesantren itu guru di situ. Dia bukan pengajar, dia guru karena terlibat secara emosi, terlibat secara kognisi, bahkan terlibat secara afeksi itu. Jadi fungsi guru itu adalah lengkap. Dia adalah rahim kedua dari manusia. Rahim pertama manusia adalah ibunya. Nah, guru adalah rahim kedua. Setelah keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim guru, di mana kognisi, afeksi, dan emosi diajarkan secara lengkap. Jadi sekali lagi, menjadi guru itu artinya, kalau dikatakan guru adalah tiang negara, guru adalah pahlawan tanda jasa, semua itu nggak perlu diucapkan sebetulnya. Karena sekali kita sebut guru, artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Terima kasih. Tema kita adalah guru dan pembangunan. Itu ya judulnya ya? Iya, Bro. Bukan aplikasi dan pembangunan kan? Iya. Jadi fungsi guru itu beda dengan fungsi aplikasi itu. Kalau saya hanya ingin menghasilkan orang yang mampu secara teknis membangun jembatan, mendirikan apartemen, melapis jalan tol, saya nggak memerlukan guru. Saya memerlukan seorang teknikus, ahli teknik. Guru bukan seorang teknikus, guru seorang etikus. Itu bedanya. Jadi apa yang diperlukan oleh rakyat kita adalah guru yang punya kapasitas etik. Kalau sekedar kapasitas teknis itu buka aplikasi, saya bisa bikin jalan tol dengan nyuruh orang gitu, karena saya bisa lihat di YouTube aja kan. Jadi saya bedakan dulu antara guru dan pengajar. Pengajar itu dia menerangkan sesuatu yang ada di dalam teks. Masuk kelas, buka buku, terus mengajar yang ada di dalam teks. Halaman 12 adalah rumus termodinamika Newton. Halaman 232 adalah fisika Einstein. Halaman 312 biologi molekuler. Halaman 20 Stephen Hawking, Theory of Everything. Itu semua ada di dalam teks buku fisika itu. Itu bisa diajarkan, tetapi guru lebih dari pengajar, dia memberi konteks. Jadi guru berbeda dengan pengajar, guru memberi konteks, pengajar memberi teks itu. Nah, yang di kita sekarang, kebanyakan arah pendidikan kita adalah
memahami teks, bukan memahami konteks. Itu akibatnya cara kita mengucapkan pedagogi selalu tertinggal dari mereka yang mampu untuk melihat di belakang teks itu ada visi, ada justice, ada value. Nah itu yang sebetulnya tidak terjadi di kita tuh. Saya 15 tahun mengajar di Universitas Indonesia tuh. Dan gratisan tuh, saya menolak digaji tuh. Karena saya menganggap bahwa apa sebetulnya yang bisa kita beri pada bangsa ini. Kalau Anda punya sedikit kemampuan di dalam berpikir, kita mau subsidi bangsa ini dalam soal berpikir. Karena itu saya mengajar metodologi, mengajar filsafat macam-macam, filsafat teknologi, filsafat kedokteran, bahkan etika medis, economics, point of view, legal, teori, segala macam. Saya ngajar 15 mata kuliah tuh. Dan sebagian besar saya buka sendiri tuh. Karena saya merasa, saya nggak ingin diikat oleh teks. Saya ingin bikin konteksnya tuh. Jadi itu yang sebetulnya niat kita untuk menerobos kemacetan-kemacetan pengetahuan, culture hari ini. Nah, coba kita lihat satu persatu keadaan kita hari ini. Kita fasih untuk menerangkan apa yang baru terjadi di pojok dunia, di Eropa, di Amerika, di Papua, lalu di jalan tol Cikampek. Kita fasih menerangkan itu, tapi kita tidak bisa menghubungkan itu dalam satu konteks. Kan itu problemnya kan. Nah, guru punya topografi, punya kemampuan untuk melihat secara topografis apa yang bisa diambil dari hubungan dua peristiwa itu. Peristiwa di Cikampek, apakah ada hubungan dengan peristiwa di Papua? Mungkin aja tidak ada hubungan secara teknis, tapi ada hubungan secara etis. Ada kaitan nilai di situ. Yang terjadi di pemilu Depok, ada kaitan nggak dengan apa yang terjadi misalnya di Eropa? Ada kaitannya yang mesti diterangkan oleh guru. Itu tidak mungkin diterangkan oleh seorang teknikus. Jadi saya ingin supaya ada indikasi baru kalau kita menyebut saya seorang guru, saya seorang pendidik, saya punya murid. Murid itu namanya disciple. Karena itu hubungan murid dan guru itu hubungan yang disipliner. Dari kata disciple artinya murid. Jadi memiliki murid itu membawa tanggung jawab kontekstual. Kalau saya katakan, ya saya punya murid, ya, tapi saya cuma ajarin soal teknis, maka saya nggak ada kaitan value dengan dia. Bahkan kalau saya nggak masuk, asisten saya bisa gantikan. Kalau asisten saya nggak masuk, saya suruh dia buka YouTube. Tapi itu adalah pelajaran teknis. Saya terikat dengan murid saya, karena saya ingin tahu perkembangan nilai di dalam batin dia, dan perkembangan epistem di dalam otak dia. Tuh. Itu yang namanya disciple murid. Nah di kita nggak ada soal itu. Karena itu pesantren itu guru di situ. Dia bukan pengajar, dia guru karena terlibat secara emosi, terlibat secara kognisi, bahkan terlibat secara afeksi tuh. Jadi fungsi guru itu adalah lengkap. Dia adalah rahim kedua dari manusia. Rahim pertama manusia adalah ibunya yang mengajarkan kepekaan. Sejak dalam kandungan, anak itu diajarkan kepekaan oleh ibunya tuh. Sensasi rasa, sensasi kesedihan. Karena sumber pertama dari cara kita menghadapi dunia adalah dengan menangkap seluruh pelajaran yang diberikan oleh ibu di dalam rahimnya tuh. Kalau nangis diusap-usap dia diam, kalau lapar dibisikin sesuatu dia diam bayinya tuh. Nah, guru adalah rahim kedua. Setelah keluar dari rahim ibu, kita masuk pada rahim guru tuh. Di mana kognisi, afeksi, dan emosi diajarkan secara lengkap. Jadi sekali lagi, menjadi guru itu artinya, kalau dikatakan guru adalah tiang negara, guru adalah pahlawan tanda jasa, semua itu nggak perlu diucapkan sebetulnya. Karena sekali kita sebut guru, artinya kita mengandung generasi baru. Itu poinnya. Terima kasih. Itu yang namanya dialektika itu. Jadi kita menghidupkan dialektika untuk menghasilkan konteks itu. Teks itu didialektikakan dengan konteks supaya tumbuh interpretasi.
Jadi tanpa interpretasi pengetahuan tidak berkembang. Bayangkan misalnya kalau kita tidak mampu untuk menghubungkan beberapa fenomena teologis dengan keadaan sosiologis misalnya. Padahal itu tugas guru karena kuriositas anak ingin tahu. Misalnya peristiwa Isra Miraj itu. Apakah itu peristiwa fisika? Apakah itu peristiwa teologis? Apa akibatnya secara sosiologis? Bagaimana sejarah menerangkan itu? Dihubungkan dengan di dalam fisika kita punya pengetahuan sekarang bahwa dimensi itu bisa 5, bisa 4, 5, 6. Yang kita tahu sekarang cuma ada 3 dimensi itu. Waktu itu bisa diringkes. Jadi kita coba terangkan itu, bahwa ada sesuatu yang batinnya yang bisa diterangkan untuk menimbulkan kuriositas anak itu kan. Demikian juga misalnya peristiwa Natal, apa itu sekedar peristiwa teologis, peristiwa biologis, atau ada keterangan historis yang bisa kita pelajari untuk menerangkan kesetaraan, untuk menerangkan macam-macam hal itu. Jadi kita mau menghubungkan antara satu wilayah pengetahuan, teologi dengan sosiologi, sosiologi dengan fisika, lalu tempatkan di dalam garis waktu, kita dapat perspektif historisnya. Itu yang disebut sebagai cara mengajar secara komprehensif gitu. Nah, kadangkala kita dikungkung oleh yang disebut kurikulum. Dan seolah-olah kurikulum itu adalah kitab suci dari guru. Padahal guru itulah yang harusnya mengevaluasi kurikulum. Kapan dievaluasi? Ya setiap detik dievaluasi. Bukan tunggu tahun anggaran dievaluasi. Kan seringkali kurikulum itu nggak bisa diubah karena menyangkut anggaran. Sehingga bisa diubah 5 tahun sekali itu kurikulum. Nah, peristiwa udah berlangsung 2 detik yang lalu, kita mau tunggu 5 tahun ke depan karena kurikulumnya, karena anggarannya baru turun 5 tahun ke depan. Jadi itu soalnya tuh. Nah, karena itu kita harus atasi keadaan itu dengan mengambil inisiatif untuk mengucapkan dialektik di dalam kelas itu. Dan itu yang memungkinkan guru itu menumbuhkan pikiran alternatif pada si murid. Kalau murid punya pikiran alternatif, diskusi terjadi. Kalau murid ngangguk-ngangguk, nggak ada diskusi. Jadi upayakan supaya guru mengajar dan memungkinkan muridnya untuk menggeleng gitu. Jadi kalau murid nggak menggeleng, artinya guru gagal mengajar karena dia tidak menimbulkan kuriositas. Gitu. Mestinya ada murid yang mengatakan, salah tuh Pak Guru, salah. Saya baru baca dan itu keliru. Nah saya mau debat Pak Guru. Itu baru terjadi pedagogi yang kita maksud menghasilkan alternatif. Gitu. Jadi tentu ada feodalisme yang mengangkangi kita sehingga kita nggak punya semacam kelegaan untuk dikritik. Gitu. Dan itu yang kemudian masuk di dalam kekuasaan atau versi kekuasaan masuk ke ruang kelas sehingga guru ngikutin kabinet nggak mau dikritik, ngikutin presiden nggak mau dikritik gitu. Yeah. Jadi beroposisi itu harus mulai dari kelas. Yeah. Tugas dari guru adalah memancing oposisi murid supaya terjadi percakapan intelektual itu. Nah, itu yang diajarkan oleh orang semacam seluruh pendiri bangsa ini adalah guru. Muhammad Hatta adalah guru, Sultan Syahrir adalah guru, Soekarno sendiri adalah guru, Nasir adalah guru yang berupaya untuk mendialektikkan bangsa ini melalui diskusi-diskusi di awal pembentukan negara. Debat konstitusi adalah debat di antara para guru itu. Jadi itu sebetulnya yang kita perlukan. Ahmad Dahlan adalah guru. Bayangkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi direktur BUMN atau menjadi komisaris atau bikin partai. Nggak ada 108 tahun Muhammadiyah itu. Muhammadiyah punya berjuta-juta murid, ratusan ribu guru. Dan itu yang membekaskan pedagogi pada bangsa ini. Jadi saya balik lagi tadi bahwa tugas guru adalah menghidupkan dialektika. Dialektika hanya berlangsung bila murid dipaksa untuk mengkritik gurunya tuh supaya dia menggeleng, jangan mengangguk-angguk terus itu yang disebut. Ya itu problem kita hari ini. Academics TV, Dr. Sutrisno, macam-macam orang berupaya untuk menghidupkan dialektik yang intinya adalah kritik gitu. Tapi begitu selesai di ruang kelas, kita dengerin pidato Presiden Jokowi. Negara ini tidak memerlukan kritik, negara ini tidak memerlukan oposisi. Terus memerlukan apa? Feodalisme. Kan itu yang ngaconya kan. Jadi nggak ada hubungan antara metode belajar yang sifatnya menghasilkan kritisisme dengan kekuasaan yang nggak mau dikritik.
Jadi percuma diangkat seorang menteri pendidikan kalau dia diayomi oleh cara berpikir Presiden Jokowi yang tidak ingin dikritik. Dia bisa bilang, ya kritik saya, demo saya, demo dia hilang itu. Kasih kritik, tapi kemudian dia bilang demokrasi Pancasila tidak memerlukan kritik. Jadi inkonsistensi itu yang menjengkelkan sebetulnya. Dan karena itu saya sebut bahwa negeri ini dipimpin oleh kekuasaan yang dungu. Cuman orang dungu yang nggak berani dikritik kan. Kalau orang pintar dia akan, kalau orang pintar atau ingin pintar, dia justru minta dikritik supaya tadi itu pedagogi, dialectics of pedagogy, pedagogi itu dihidupkan. Cuman itu poinnya kan. Masa kita mau supaya murid kita masuk kelas tunduk dengerin, itu artinya kita bikin dia jadi robot. Jadi sebetulnya menghidupkan manusia itu artinya menghidupkan dialektika. Menghidupkan dialektika artinya memungkinkan oposisi. Memungkinkan oposisi artinya memproduksi alternatif. Dan itu semuanya berlangsung di kepala itu. Oke. Yang jadi soal adalah, saya sebut dengan satu istilah, paradigma pendidikan kita. Eropa atau Prancis misalnya, paradigmanya adalah solidaritas. Karena pendidikan Prancis itu dimaksudkan agar supaya semua murid atau warga negara Prancis paham tentang hubungan antara pengetahuan dan kesosialan manusia. Karena mereka datang dengan satu tradisi bahwa kesetaraan manusia itu harus dikendalikan oleh kebebasan dia, oleh liberté, oleh persaudaraan, fraternité, dan apa satunya, yang isi revolusi Prancis, egalite. Jadi anak didik di Prancis itu dari awal SD apalagi SMP itu udah diajarin filsafat, sehingga dia tahu akar pengetahuan itu. Dia dipaksa untuk memikirkan sendiri kedudukan dia di dalam konteks sejarah pengetahuan Eropa. Itu versi filosofi atau paradigma dari pedagogi di Prancis. Berbeda dengan di Amerika. Amerika nggak ada revolusi sosial. Amerika mengalami revolusi pembebasan kolonial, bukan revolusi sosial. Di Prancis ada revolusi sosial. Kepala Raja Louis XVI itu dipenggal di alun-alun kota Paris, yang kemudian jadi simbol dari demokrasi itu. Jadi ada satu perubahan yang radikal. Berhentilah feodalisme di Prancis, dari kekuasaan raja pindah pada kekuasaan rakyat. Di Amerika prinsipnya adalah kebebasan individu untuk memilih dia mau jadi apa. Jadi dia bisa memilih untuk belajar sesuai dengan yang dia perlukan, nggak perlu ada kurikulum dasar tuh tentang kesosialan manusia, beda dengan di Prancis misalnya. Karena setiap orang Amerika nggak merasa dia itu punya identitas Amerika, dia selalu membawa identitas Italia, Amerika Latin, Asia. Karena Amerika adalah negara imigran, semua nggak ada yang asli di situ, sehingga semua orang bisa jadi sesuatu. Jadi freedom itu maksimal di Amerika. Nah sekarang kita punya prinsip Tuturi, Handayani, segala macam itu. Kita punya prinsip bahwa perjuangan pendidikan kita adalah untuk memastikan agar supaya bangsa ini tidak lagi menjadi dungu sehingga bisa dijajah ulang. Kan filosofinya kan begitu kan, cerdaskan kehidupan bangsa. Supaya apa? Supaya tidak dijajah oleh bangsa lain. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu yang harusnya ada di kepala presiden, kepala menteri, dan kepala rektor, segala macam kan. Tetapi politik kemudian mengintervensi pencerdasan itu, karena dianggap kalau anak didiknya cerdas, kalau gurunya cerdas, dia bisa beroposisi. Dia bisa bikin WA group untuk mengkritik pemerintah. Dia bisa bikin Instagram yang isinya adalah meme mengkritik istana. Jadi ketakutan itu yang menyebabkan kita terkungkung kembali dalam feodalisme. Padahal reformasi pesannya jelas, yaitu buktikan bahwa bangsa ini bisa tumbuh dan berkelahi di tingkat pikiran. Sekarang kita takut berkelahi di tingkat pikiran kan? Karena takut berkelahi di tingkat pikiran, maka kita berkelahi di jalan itu, dor-doran itu di jalan. Karena kemampuan kita untuk menghadapi problem membuat kita rumit, lalu cari jalan dengan cara bawa senjata, diselesaikan dengan kekerasan. Padahal hal yang bisa diselesaikan dengan logika, di dalam adu argumen. Tapi kekuasaan nggak ingin adu argumen.
karena dia pasti kalah itu kan. Jadi sekali lagi itu soal kita adalah paradigmanya itu, dan selama tidak ada kegiatan oposisi secara masif, maka itu juga akan berakibat guru-guru lama-lama mengalami semacam ketakutan untuk mengucapkan pikiran oposisi di ruang kelasnya, padahal itu basisnya adalah metodologi, itu basisnya adalah pengetahuan. Terima kasih.